Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan, dan untuk Anda praktekkan supaya hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Saya doakan Anda semua hidupnya tentu semakin sehat, semakin penuh dengan kekayaan, semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan inspirasi. Bagaimana yang sudah puasa, puasanya semoga terus berlanjut sampai di titik akhir, sampai ke hari yang fitri. Dan puasanya saya doakan Anda bukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi juga mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam menjalani hidup. Puasa itu harusnya bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu, dan banyak petunjuk yang digunakan 11 bulan ke depan. Menjadi sia-sia ketika ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Karena puasa itu waktu 1 bulan gitu ya. Banyak waktu yang bisa kita kerjakan sambil puasa, merenung sambil baca Al-Quran, dibaca sama artinya, supaya Anda tahu maksudnya sambil sholat. Anda renungkan bacaan-bacaan sholatnya, supaya apa? Supaya Anda betul-betul sadar kenapa manusia disuruh untuk puasa, disuruh untuk baca Al-Qurannya, disuruh untuk mendirikan sholatnya. Semua pasti ada tujuannya, semua pasti ada maksudnya. Yang pasti tujuannya menjadikan manusia betul-betul sebagai manusia. Manusia yang mampu mengenali dirinya, mampu mengarahkan tubuhnya, dan tentunya mampu mengendalikan pikirannya. Dan menjadi manusia yang sadar itu jangan nunggu tua. Banyak orang tuh gini nih, nanti ajalah setelah tua saya baru bijaksana, nantilah setelah tua saya baru kenal diri saya, nantilah nunggu setelah tua saya baru kaya, sekarang masih muda, udahlah malas-malasan dan sebagainya. Nah, ini yang salah. Ini yang mau saya bahas di catatan harian kali ini, yaitu selagi masih muda, selagi masih sehat, maka kerjakan hal yang penting ini. Kenapa saya ingin bahas ini? Karena hari ini tadi kelas AMC online-nya pesertanya seorang anak muda yang kebetulan, bukan kebetulan ya, yang ternyata dia adalah murid saya dulu ketika saya masih mengajar di SMA, kebetulan SMA swasta di Surabaya, SMA swasta terkenal gitu ya. Waktu itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2009. Jadi saya dulu pernah mengajar sebagai guru komputer di SMA St. Carolus di Surabaya, dan dia ini murid saya gitu. Iya, 2010-an pokoknya. Jadi saya sempat mengajar di guru komputer di situ, dan dia murid saya. Dan tadi ketika saya ngelihat wajahnya, namanya saya ingat. Terus dia bilang, saya dulu murid Pak Firman waktu di Carolus. Oh iya. Dan saya ingat namanya Brian, dan dia pinter. Dan ketika tadi saya tanya, dia sekarang sudah selesai kuliah, dia bekerja di salah satu kontraktor gitu ya. Dia di bagian quality controlnya. Masih muda, dan dia sudah mau belajar. Dan saya tanya, kenapa belajar AMC? Karena dia nonton Cahaya Kehidupan, dan dia tahu bahwa yang bicara itu adalah gurunya dulu ketika masih sekolah, dan dia tahu bagaimana saya waktu mengajar, bagaimana saya waktu itu ketika mengajar komputer bukan hanya mengajar komputer, tapi saya juga memasukkan kalimat-kalimat motivasi, kalimat inspirasi kepada murid saya dulu ketika mengajar di SMA St. Carolus itu. Dan dia bilang, saya mau belajar banyak sama Pak Firman, itu kenapa saya nonton Cahaya Kehidupan dan saya daftar AMC di hari ini, dapat jatah hari ini, kata dia. Nah, ini kalau saya hitung ya, saya lihat peserta kelas AMC yang muda itu masih jarang. Artinya muda itu di bawah usia 25 itu masih jarang. Bisa dihitung jari lah, gak sampai 10 orang. Yang banyak biasanya sudah di atas 35-an dan sebagainya.
ini membuktikan bahwa banyak orang-orang yang masih muda, yang masih tanda kutip di bawah usia 25, seolah menganggap yang namanya belajar untuk mengenali diri itu urusannya orang dewasa gitu, urusannya orang tua, atau bahkan menunggu kalau sudah dapat masalah baru belajar. Nah, ini yang juga salah gitu ya. Jadi Anda yang sekarang bilang hidup saya baik-baik saja kok, hidup saya gak ada masalah, saya tidak butuh belajar AMC, ini salah. Kenapa? Nanti kalau Anda sudah terlanjur kena masalah yang berat dari kesalahan program di kepala Anda, baru Anda belajar. Ini namanya Anda sudah sekarat masuk ke rumah sakit gitu ya. Ya, rumah sakit sekedar bisa membantunya saja. Tapi kalau Anda sudah punya ilmunya dari awal, sejak muda, Anda bisa menatap masa depan Anda, bisa merancang masa depan Anda lebih baik. Mumpung Anda masih muda, masih di bawah 25, saatnya Anda merancang masa depan Anda. Saatnya Anda belajar bagaimana menciptakan kehidupan di masa depan Anda yang menyenangkan. Itu kenapa saya ingin mengajak Anda yang masih muda untuk ayo kita belajar AMC-nya, belajar pikirannya, supaya apa? Supaya bisa menciptakan impian-impian yang realistis, menciptakan impian-impian yang bisa terjadi, agar tidak terjebak di zona halu, zona menghayal, dan tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Jangan sia-siakan waktu muda Anda. Jangan sia-siakan waktu ketika Anda tidak ada masalah. Jangan sia-siakan waktu ketika Anda masih sehat. Kenapa? Waktu itu berharga. Waktu itu adalah uang. Bahkan Tuhan Allah sampai bersumpah demi masa, demi waktu. Artinya apa? Setiap waktu itu berharga. Setiap waktu itu sesuatu yang bernilai. Bahkan saya pun terkadang muncul menyesal, kenapa Bapak baru sadar AMC-nya, baru sadar tentang pikiran ketika di atas 27 tahun gitu ya. Kalau masih kecil, itu kenapa saya mendidik anak saya dengan pemahaman AMC sejak kecil, supaya hidupnya ke depan jauh lebih baik daripada saya. Dan itu juga berlaku kepada Anda yang masih muda, yang sudah subscribe Cahaya Kehidupan, yang sudah mendengarkan Cahaya Kehidupan, yang sudah dihadirkan ke beranda Anda tentang Cahaya Kehidupan. Maka saatnya Anda juga belajar, Anda juga sadar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Masih muda, masih sehat, masih bagus, fresh, pikirannya masih sedikit, masih belum banyak inputan, masih belum banyak sumber bacaan, masih belum banyak sugesti-sugesti yang masuk. Nah, disinilah pentingnya Anda bisa sadar, oh ternyata ini yang bagus buat saya, ini yang enak, ini yang tidak enak. Dan Anda bisa menggunakan pikiran Anda untuk mempercepat terwujudnya impian-impian Anda. Waktu adalah pedang. Waktu adalah uang. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda putar kembali. Ketika sudah terjadi, yaitu sudah jadi masa lalu Anda. Maka Anda harus sadar betapa pentingnya waktu, dan mengatur waktu harus dimulai dengan mengatur pikiran dengan benar. Jadi, ayo buat Anda yang masih muda, yang masih sehat, yang masih fresh, saatnya Anda menjadi manusia-manusia hebat di masa depan dengan cara isilah masa muda Anda dengan belajar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Terima kasih, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.